Salam saudara yang dikasihi Tuhan, welcome home. Selamat datang di ibadah online kami pada hari ini. Doa kami bahwa Anda selalu sehat dan penuh sukacita. Terima kasih bagi Anda yang sudah memberi waktu untuk ikut ibadah online kami. Stay safe dan Tuhan Yesus memberkati. Betapa hatiku mau berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita semua ada di dalam keadaan yang luar biasa, dalam pertolongan dan dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama
untuk mendengarkan firman Bapa. Engkau memberkati pembagian daripada firman-Mu ini. Biarlah ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, sehingga benih itu tumbuh, hidup, dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya akan menyambung dari pelajaran yang sebelumnya. 2 minggu yang lalu saya memberikan pelajaran tentang surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang pertama. Dan hari ini saya akan memberikan pemberitaan firman Tuhan atau pelajaran ini dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kedua. Mengulang sedikit bahwa surat Efesus ini merupakan panggilan gereja. Yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, gereja sebagai bait Allah. Yang ketiga, gereja sebagai misteri. Yang keempat, gereja sebagai manusia baru. Yang kelima, gereja sebagai mempelai. Dan yang keenam, gereja sebagai prajurit Allah. Mari kita sekarang masuk di dalam pasal yang kedua, gereja sebagai bait Allah. Saya akan membacakan dulu dari 2 ayat di bagian yang terakhir dari pasal 2, yaitu ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Panggilan gereja sebagai bait Allah. Saudara, sebelumnya saya akan memberikan latar belakang, dan ini nanti ada hubungannya dengan bagaimana panggilan gereja sebagai bait Allah. Saudara, di awal daripada penciptaan manusia, kita tahu bahwa manusia mendekati Tuhan, membangun mezbah dan berdoa, memberikan persembahan korban. Dan kemudian diawali pada waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Disitulah pertama kali Allah menyuruh Musa untuk membangun kemah suci. Ya, kalau saya boleh golongkan, ini adalah bait Allah yang terbuat dari tenda kemah. Ya, dan itu diperkirakan sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kalau saya berbicara tentang perkiraan waktu, itu tidak selalu akurat, ya, tetapi ada perselisihan waktu antara pandangan teolog-teolog yang lain. Jadi diperkirakan tahun 1500 sebelum Masehi diperintahkan untuk membangun kemah suci. Kemudian dalam pemerintahan Raja Salomo, yaitu anak dari Raja Daud, itu dimulainya pembangunan bait Allah yang disebut bait Allah Salomo. Diperkirakan itu tahun 957 sebelum Masehi, completed, ya, selesai, dan kemudian ditabiskan. Tetapi oleh karena dosa dan kesalahan orang Israel, pada tahun 586 sebelum Masehi, Allah mengizinkan orang-orang dari Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babel, menghancurkan bait Allah yang dibangun oleh Salomo dengan megah itu. Di dalam PowerPoint ini saudara bisa melihat, ya, kira-kira bentuk bangunannya ini seperti itu, yaitu bait Allah Salomo yang didirikan tahun 957, dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Saudara lihat angka tahun itu mengecil karena tahun sebelum Masehi sifatnya dari besar menurun semakin ke kecil. Nah, kemudian saudara, setelah sekitar 70 tahun mereka ada di dalam masa pembuangan, diperkirakan juga sekitar tahun 516 sebelum Masehi, ada yang mengatakan sesudah tahun tersebut, tetapi diperkirakan tahun 516 sebelum Masehi, bait Allah yang kedua itu dibangun, didirikan kembali, dan itu berlangsung sampai tahun 70 Masehi.
Jadi 70 Masehi itu sesudah Masehi. Nah, Saudara, di antara tahun itu sekitar tahun 20 sebelum Masehi sampai tahun 26 Masehi. Jadi ada masa 46 tahun Bait Allah yang kedua yang didirikan oleh Zerubabel ini itu dipugar ya, direnovasi oleh Raja Herodes Agung. Saudara, Raja Herodes Agung ini seorang yang luar biasa ya, memiliki cara membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Dan Raja Herodes ini untuk mengambil hati orang-orang Yahudi, dia membangun, dia memugar, bukan membangun kembali ya, tetapi dia memugar, merenovasi besar-besaran Bait Allah yang kedua ini, sehingga menjadi Bait Allah yang begitu megah. Saudara lihat di PowerPoint ini, saudara bisa membedakan bagaimana Bait Allah yang kedua dibangun zaman Zerubabel, kemudian direnovasi, dipugar oleh Herodes. Saudara, di dalam Injil Lukas, saya menunjukkan Bait Allah ini karena ada hubungannya. Dan dikatakan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi Bait Allah. Nah, kita sekarang melihat hubungannya, saudara. Di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ayat 6, Tuhan Yesus mengatakan begini. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, itu zaman sesudah dipugarnya Bait Allah oleh Herodes. Dan jadi Bait Allah yang megah itu dikagumi oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus mengatakan begini, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, sekarang saya berbicara, saudara. Saya akan tunjukkan di dalam PowerPoint ini ada reruntuhan batu, dan itu adalah reruntuhan batu dari Bait Allah yang renovasi dengan megah oleh Herodes, dan itu dihancurkan oleh Roma yang dipimpin oleh Jenderal Titus pada waktu itu tahun 70 Masehi. Sebelum kita masuk di dalam surat daripada Paulus mengenai panggilan gereja untuk menjadi Bait Allah ini, saudara, Yesus pernah mengatakan bahwa Yesus akan mendirikan Bait Allah. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21, saya bacakan. Waktu sebenarnya peristiwa ini saya ceritakan sedikit ya. Yesus sedang melihat waktu Yesus masuk ke Bait Allah menjelang Paskah. Yesus melihat bahwa Bait Allah itu di pelataran banyak orang berdagang. Mereka jual, dikatakan di dalam Bait Allah itu didapati pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kemudian Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dan semua kambing, domba, dan lembu mereka, uang penukar, dihamburkan oleh Tuhan Yesus ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkan. Kemudian orang-orang Yahudi marah tentunya, menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang engkau bisa tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak untuk bertindak demikian? Nah, di dalam keadaan situasi seperti inilah pada waktu Yesus ditantang oleh orang-orang Yahudi untuk menunjukkan tanda, Tuhan Yesus menjawab demikian. Jawab Yesus kepada mereka di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Rombak Bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun, saudara. 46 tahun itu yaitu masa dipugarnya, masa direnovasinya oleh Herodes. Dari tahun 20 sebelum Masehi sampai tahun 26 Masehi. Ada 46 tahun, karena dari 20 tahun berkurang sampai 0, kemudian naik 26 ya. 20 terus sampai 0, kemudian 1, 2 sampai 26. Jadi ada 46 tahun. Mereka mengatakan 46 tahun orang mendirikan Bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Mereka sepertinya mengejek Yesus.
Tetapi yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Dia berbicara tentang bagaimana dia akan mati dan kemudian dia akan bangkit. Nah saudara, sekarang kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23 di bagian pelajaran 2 minggu yang lalu. Di situ dituliskan demikian. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Siapa tubuhnya saudara? Jemaat. Dikatakan jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kematiannya, kebangkitannya dalam waktu 3 hari ini memampukan Yesus untuk membangun bait Allah. Sekarang, saudara, gereja sebagai bait Allah. Kita akan mempelajari dari pasal 2. Dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang 10, kita akan mempelajari bahwa dibutuhkan bahan dari sebuah bangunan, yaitu material atau bahan dari bangunan. Kemudian, bagian yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-18 diperlukan metode dari bangunan itu. Dan bagian yang ketiga arti daripada bangunan itu, meaning dari construction itu. Mari saudara kita mempelajari. Yang pertama, bahan dari bangunan. Saudara tahu bahwa di dalam membangun bait Allah itu dibutuhkan barang-barang yang kudus. Barang-barang yang dikuduskan, barang-barang yang sudah disucikan. Nah, sekarang kita ngelihat tentunya bahan untuk membangun ini bukan bahan yang sembarangan. Ya, dan kita melihat bait Allah ini yang dibangun oleh Tuhan Yesus dibutuhkan bahan yang tidak sembarangan. Ini ada bahan yang dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat 10, kita akan menemukan di bagian-bagian dari ayat-ayat ini dikatakan ada bagian yang tidak bisa dipakai, yaitu orang-orang yang pada mulanya dikatakan mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Mereka mengikuti jalan dunia, mereka mentaati penguasa kerajaan angkasa, roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka, hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Yang seperti ini tidak bisa dipakai, saudara. Itu sebabnya dikatakan perlu untuk dikuduskan dan dibutuhkan bahan yang hidup untuk baitnya. Dikatakan bahan ini diperoleh di dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit dari kematian dan diterima oleh penerimanya yang percaya, diterima oleh iman, dan itu bukan usaha manusia. Manusia tidak bisa menjadi bahan dengan sendirinya untuk menjadi bait Allah, tetapi perlu dikuduskan. Dan kemudian saudara, sebagai bahan perlu dipersiapkan, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara melihat di sini, Yesus sedang mendirikan bait Allah, dibutuhkan bahan, dan bahannya ini tidak bisa dilakukan oleh manusia sendiri karena manusia gagal untuk memenuhi persyaratan menjadi material dari construction-nya. Jadi Yesus perlu untuk mati dan bangkit, dan manusianya perlu untuk menerimanya dengan iman dan dipersiapkan sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menjadi material daripada bait Allah. Kemudian saudara dibutuhkan metode, cara. Nah sekarang saya mau katakan saudara, bagaimana mungkin orang-orang yang bukan Israel atau Yahudi, orang-orang yang bukan orang Yahudi, non-Yahudi, bisa menjadi bangunan dari bait Allah? Bagaimana mungkin? Saudara perhatikan bahwa mereka itu dipisahkan, mereka itu memiliki tembok pemisah, maksud saya, antara Yahudi dan bukan Yahudi. Untuk mereka bisa ada di dalam bait Allah, tembok itu perlu dirobohkan dulu. Karena sebenarnya, saudara, yang membuat orang Yahudi itu merasa lebih unggul, itu adalah mereka adalah orang-orang yang disunat, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki Taurat. Dan itu menjadi kebanggaan orang Yahudi, sehingga buat orang Yahudi, semua orang non-Yahudi itu mereka anggap kafir, dan mereka itu dianggap bukan orang-orang yang
diciptakan untuk diselamatkan. Mereka merasa bahwa mereka lah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, sedangkan mereka tidak mungkin untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu menurut pandangan orang Yahudi. Dan adanya tembok pemisah di bait Allah ini antara orang Yahudi, bahkan ada yang disebut orang-orang proselit. Saudara, saya sebutkan di dalam PowerPoint ini ada orang proselit gerbang. Itu maksudnya ada orang-orang non-Yahudi yang ingin memiliki kepercayaan Yudaisme, yaitu agama Yahudi, percaya kepada Allah. Tetapi bagi mereka yang proselit gerbang itu maksudnya mereka itu percaya, tertarik, tapi mereka tidak disunat, mereka tidak melakukan adat istiadat sampai terperinci, mereka hanya mempercayai saja. Nah, orang ini disebut proselit gerbang. Sedangkan untuk orang non-Yahudi yang proselit gerbang ini, yang mengikuti kepercayaan Yahudi yang separuh-separuh, ya, kepada mereka ini, mereka itu disediakan tempat di luar, ya, ada khusus untuk mereka yang tidak boleh campur, dipisahkan dengan orang-orang Yahudi. Jadi mereka kalau beribadah di bait Allah, mereka tidak boleh masuk ke bagian orang-orang Yahudi. Ada tembok pemisah yang memisahkan mereka. Jadi bagaimana caranya sedangkan mereka saja terpisah dari orang yang dianggap boleh berada di bait Allah. Nah, selain itu saudara, mungkin saya baca saja di dalam ayat 11, dikatakan begini, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Kemudian ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, pemisahan oleh karena sunat, oleh karena Taurat ini akhirnya ditiadakan oleh karena kematian Kristus. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat secara moral, tetapi hukum Taurat yang berbicara tentang tata cara, yaitu seperti penyelenggaraan korban, itu sudah tidak perlu lagi untuk diadakan. Sedangkan moralnya Tuhan Yesus tidak meniadakan. Bagi kami tetap harus melakukannya sebagai buah daripada pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Bukan untuk kami melakukan supaya kami diselamatkan, tetapi kami diselamatkan, diberi kemampuan untuk melakukannya. Nah, sekarang saudara, kita melihat tembok pemisah antara Yahudi dengan non-Yahudi ini itu perlu untuk dirobohkan. Selain itu, bagaimana caranya supaya orang-orang ini bisa menjadi bahan di dalam pembangunan bait Allah? Orang non-Yahudi seperti kita ini, bagaimana caranya? Kita ada tembok pemisah dengan orang Yahudi, dan yang kedua, kita juga ada tembok pemisah antara kita yang disebut orang kafir tadinya dengan Allah. Dan itu dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dan ayat 13 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, perhatikan dua kata yang ada di dalam ayat 12 dan ayat 13. Kita ini sebenarnya tidak mendapat bagian di dalam bait Allah, dan kita itu jauh dari Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi bahan untuk pembangunan bait Allah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus? Saudara, itu tidak mungkin. Tetapi melalui kematiannya dijadikan mungkin. Dikatakan melalui kematian Yesus, tembok pemisah itu sudah dirobohkan. Yang dahulu jauh menjadi dekat oleh darah Yesus. Tidak ada lagi perseteruan, semuanya sudah didamaikan. Saudara, saya katakan tadi adanya pembatalan tata cara di dalam Taurat, berbicara tentang seremonialnya, tidak berbicara tentang moralnya, tetapi seremonialnya. Dan dikatakan kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara, ingat bahwa
kita ini diberikan jalan. Pada waktu Yesus mati dikatakan bukan hanya orang-orang yang di pelataran ini dipisahkan kemudian bisa menjadi satu, tetapi bahkan kedua-duanya boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan 20, saudara bisa baca, saya bacakan saja di sini, saya tidak siapkan PowerPoint-nya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus yang sudah mati membukakan jalan, sehingga Yahudi dan non-Yahudi bersama-sama boleh masuk, bukan hanya di pelataran, tetapi masuk sampai di balik tirai, yaitu ruang Maha Kudus. Saudara, luar biasa. Metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu memberikan dirinya sendiri, menjadi jalan. Sehingga kedua-duanya bukan hanya berada di pelataran, tetapi boleh masuk ke tempat ruang kudus. Sekarang saudara berbicara tentang meaning atau arti daripada bait Allah itu sendiri di dalam ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Saudara, kita tidak lagi dipisahkan. Bukan berbicara tentang satu citizen atau kewarganegaraan, tetapi menjadi satu kewarganegaraan, menjadi satu warga. Bukan hanya itu, lebih dekat lagi disebut dalam satu keluarga. Kemudian apa arti daripada bangunan itu sendiri, dari bait Allah itu sendiri? Saudara lihat bahwa bangunan itu dibangun didasarkan atas bangunan para rasul dan para nabi. Saudara, di dalam gereja mula-mula kita lihat bahwa gereja lahir diawali oleh pelayanan rasul-rasul. Dan ini juga merupakan penggenapan dari nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Itu yang yaitu yang dimaksudkan bahwa dasar bangunan itu adalah para rasul dan para nabi. Tetapi Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, batu penjuru itu adalah satu batu fondasi yang penting, yang merupakan batu setting, di mana batu pertama itu diletakkan sebagai satu setting, dan itu merujuk kepada batu tersebut, sehingga batu-batu yang lain itu diletakkan menjadi satu posisi seluruhnya secara terstruktur. Itu maksud daripada batu penjuru. Nah, saudara, kita melihat sekarang kita ini memiliki dasar para rasul, para nabi, dan batu penjurunya yang menjadi tolok ukur, ya, yang menjadi pengarah dari semua batu-batu. Kita ini adalah batu-batu yang hidup, saudara, dibangun, didasarkan kepada pelayanan para rasul dan Yesus sebagai batu penjuru. Kita ini dipersiapkan, dikatakan disusun rapi. Saudara tahu di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-7, pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Ini terjadi pada waktu pembangunan rumah Allah zaman Salomo. Saudara, tidak boleh ada suara palu atau kapak atau perkakas besi. Jadi dibangun sedemikian rupa, mereka tidak boleh ribut, mereka tidak boleh make noise, saudara. Saudara, bahan-bahan itu dipersiapkan terlebih dahulu. Dan kita, saudara, dipersiapkan. Kita harus mau disusun rapi. Kita tidak boleh ribut, ribet, dan make noise. Seperti yang dilakukan oleh Salomo pada waktu mempersiapkan sedemikian rupa, sehingga di dalam pelaksanaannya itu sangat kudus, sangat tenang. Mari saudara, bukan berarti kita nggak boleh nyanyi, ya, tetapi kita tidak boleh make noise karena merasa kita tidak cocok di situ. Mari saudara, kita dipanggil untuk menjadi bait Allah.
Kita ini adalah gerejanya, bait Allah, di mana Allah adalah Allah yang akan tinggal di dalamnya. Tujuan daripada bait Allah ini dibangun tentunya adalah supaya Allah dekat dengan umatnya. Tujuan dari bait Allah ini dibangun adalah supaya menjadi tempat kediaman Allah di bumi ini. Kepercayaan-kepercayaan agama yang lain seperti yang memisahkan Allah ada di surga yang jauh di sana. Sedangkan kami di dunia ini melakukan bagian-bagian kami. Sehingga satu kali nanti kita akan bertemu dalam keadaan yang kita diterima atau tidak. Tetapi saudara, kita bersyukur bahwa apa yang kita percayai, bahwa Allah membangun bait-Nya supaya Dia boleh tinggal di antara manusia. Dan kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah gereja yang dipanggil untuk menjadi bait-Nya. Supaya apa? Supaya Allah tinggal di dalamnya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 11 sampai dengan 13. Tertulis demikian, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu. Apa janji itu, saudara? Yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Janji ini untuk kita sekarang, saudara. Allah ingin tinggal di dalam bait-Nya, dan bait-Nya itu adalah kita sendiri. Secara terpisah, Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tetapi secara kelompok, Paulus juga mengatakan bahwa kita disusun rapi menjadi bangunan, sebuah gereja yang menjadi bait Allah, di mana Allah tinggal di dalamnya. Mari saudara, biarlah kita membuka hati, mengizinkan Allah untuk memakai kita. Inilah bahan yang sudah dikuduskan, disiapkan untuk disusun rapi menjadi bangunan bait Allah, di mana Allah tinggal di dalamnya. Bapa, inilah hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan memakai kami, yang Engkau sudah tebus oleh darah-Mu. Engkau mati di atas kayu salib, bangkit, memampukan kami, menjadikan kami bahan-bahan yang kudus, disusun rapi untuk menjadi bait-Mu dengan cara yang luar biasa, yaitu pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Mari kita bersama-sama mengingat kematian Tuhan. Sebagaimana perintah Tuhan, melalui perjamuan kudus ini kita mengingat kematiannya. Kita tadi sudah mempelajari tentang bagaimana Yesus mati dan bangkit, menyiapkan kita untuk menjadi bait-Nya. Dan mari kita bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus ini. Saya akan bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-23 sampai 29. Saya akan baca terbalik dari ayat 27 menjadi peringatan akan kita dikatakan, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kematian-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau bangkit dari kematian. Hari ini kami mengingat Tuhan akan kematian Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, layakkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saya akan tutup dengan firman-Nya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan, saudara. Kita bersama-sama ingat akan kedatangannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami meminta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepadamu dalam segala hal, dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan-Nya yang kekasih. Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Di dalam Yesus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami menerima dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dari Roh Kudus yang menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, persembahan adalah salah satu bagian dari worship, di mana kita bisa memberi. Jika kita memberi, kita juga diberkati. Saudara bisa scan di QR Code yang tersedia bagi kita. Jika saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa lihat di linknya dan kirim kepada kami. Tuhan Yesus memberkati.